Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kelihatan gambarnya? Halo? Kelihatan? Belum Ustaz, belum ada gambarnya Ustaz. Kelihatan? Hilang Ustaz, hilang Ustaz. Kok belum ya? Ini sudah saya ini di sini. Tadi kelihatan Ustaz, hilang lagi. Oh, tadi kelihatan. Mungkin sinyal kali. Ya, Baik. udah ada Ustaz. Oh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia dan taufiknya pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk tafaqquh fiddin menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Kita berbekal ilmu semampu kita dengan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini pertemuan yang keempat. Kita akan membahas kitab bab yang ke-6 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis 1901. Cetakan saya 1901. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. وبه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sebagaimana yang ma'ruf dalam manhaj beliau di dalam penyusunan kitab sahihnya, kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah banyak mengambil potongan lafaz dalil baik dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai judul. Salah satu rahasia yang ditemukan oleh para ulama rahimahullah ta'ala yang sering berbicara dan membahas tentang Sahih Bukhari, itu semua bukti tentang kecintaan beliau terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak kita jumpai di dalam kitab sahihnya. Di antaranya di sini potongan hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban dia jadikan sebagai bab, sementara itu juga lafaz hadis yang dibawakan. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala zahir dari bab yang dia buat, kalau kita terjemahkan bab orang yang berpuasa Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan mengharap waniyatan. Akan kita bahas imanan wahtisaban waniyatan. Di sini ada 3 poin, 3 kalimat yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berusaha kita untuk memahami sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Karena di sini ada 2 kalimat yang agak mirip. Yang pertama, kalimat iman di sini. Imam Bukhari judulnya lafaz hadis barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman. Makna yang pertama, iman yang disebutkan di sini bisa jadi makna yang
hakiki, yaitu iman yang pertama kali yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hambanya, yaitu masalah tauhid. Ini makna iman di sini yang pertama bisa jadi maknanya ketika seorang berpuasa untuk supaya maksimal atau ada manfaat dan bisa melahirkan pahala puasa, maka tauhidnya harus lurus. Karena ini syarat pertama kali semua amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh para ulama kita semuanya, bahwa iman adalah syarat pertama untuk penerimaan semua amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, yang ini banyak disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala ketika mereka membahas tentang Sahih Bukhari, bahwa ketika orang berpuasa dalam keadaan beriman, beriman di sini maksudnya iman apa yang dimaksud? Maksudnya kata ulama, dia meyakini saat dia berpuasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan diiringi dengan keyakinan. Dia meyakini bahwa halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Takali. Halo, Takali. Hah? Takali Peru. Di barang siapa yang beriman, berpuasa, kemudian saat berpuasa di bulan Ramadan, dia didasari atas dasar iman. Kalimat iman di sini, jumhur ulama mengkhususkan adalah maknanya disertai dengan keyakinan bahwa ibadah puasa ini di bulan Ramadan adalah sebuah syariat yang Allah wajibkan. Jadi melahirkan keyakinan di dalam hati bahwa ibadah puasa ini adalah suatu syariat yang kita yakin Allah wajibkan kita untuk melaksanakan. Itu penafsiran jumhur ulama, mayoritas ulama yang berbicara tentang bab atau tentang hadis ini. Kalimat iman di sini mereka khususkan yaitu keyakinan. Yaitu keyakinan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan kita yakin adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa manfaatnya kita meyakini? Di dalam syariat Islam ini banyak hukum, banyak syariat yang ulama berselisih tentang hukumnya. Apakah wajib, apakah sunnah? Kalau perkara yang masih diperselisihkan tentang hukumnya antara wajib dan yang sunnah, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap amalan. Maksud saya tidak terlalu berpengaruh terhadap pahala amalan tersebut ketika kita mengamalkan. Tapi amalan atau hukum yang Allah syariatkan disepakati berdasarkan dalil yang qat'i tentang kewajibannya, itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kalau melihat secara sekilas bab yang dia buat, dia ingin mengingatkan kepada kita semua, apa yang dia bahas ini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah supaya puasa kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saat kita berpuasa, maka ditanamkan di dalam hati bahwa ibadah puasa ini di bulan Ramadan kita yakin akan kewajibannya, bukan sesuatu yang sunnah. Bukan sesuatu yang sunnah. Dan itu kata para ulama membantu untuk memberikan tambahan lebih terhadap kualitas puasa yang kita lakukan. Karena banyak orang yang tidak tahu apakah ini wajib, banyak orang awam seperti itu. Ya. Jadi itu makna yang disepakati oleh yang dipilih oleh jumhur mayoritas ulama tentang kalimat iman dalam hadis ini. Kemudian wahtisaban, ihtisab ini khusus mengharapkan pahala maknanya. Khusus mengharapkan pahala. Dan ini sangat penting untuk senantiasa mengikuti semua gerakan amalan dari awal sampai akhir. Jadi semua gerakan yang dilakukan oleh seorang seperti orang sholat misalkan.
mulai dari takbir dia lahir. Saat itu ketika dia melaksanakan ibadah sholat contohnya, ya, setiap gerakan dari awal sampai akhir, kalau setiap gerakan yang dia lakukan, dia saat itu lahir di dalam hatinya dengan mengangkat kedua tangan ini, saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca al-iftitah, dia juga berharap, lahir di dalam sadar dia. Dengan itu meniatkan di dalam hati kalau dia dari membaca al-iftitah ini mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Seperti itu sampai selesai salam. Maka semuanya itu akan melahirkan pahala dan akan menambah kualitas salat seorang hamba. Begitu juga masalah puasa. Semua ibadah puasa yang kita lakukan itu semakin hadir terus kalimat ihtisab, mengharap pahala dari semua gerakan, semua kecapean, semua kehausan, kelaparan yang kita alami saat kita melaksanakan ibadah puasa. Contoh misalkan, siang puasa kita sangat merasakan haus yang luar biasa. Ketika kita merasakan seperti itu, langsung kita menumbuhkan niat, ya, ihtisab dalam hati, ya Allah, saya berharap dengan haus ini saya mendapatkan pahala yang besar. Itu akan menambah. Beda halnya dengan orang yang merasa haus ketika puasa di bulan Ramadan, tapi tidak lahir ihtisab itu dalam hati, tentunya itu mengurangi pahala. Makanya sering ulama singgung masalah ihtisab. Ihtisab itu adalah sebuah amalan hati yang maknanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Bukhari memberikan peringatan kepada kita semua ketika melaksanakan ibadah puasa dan ibadah apapun itu harus ada ihtisab. Yang ketiga, waniyatan. Niat itu juga adalah amalan hati. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah taala, kalau kita lihat bagaimana para ulama berbicara tentang lafaz ini di sini, mereka mengatakan Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa ibadah puasa ini syariat Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kapan ibadah puasa itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita niatkan itu takarrub kepada Allah. Maka kita diberikan peringatan, diingatkan oleh Imam Bukhari, jangan lupa pertama kali melaksanakan ibadah puasa, hadirkan niat kita akan melaksanakan ibadah puasa ini dalam rangka takarrub kepada Allah. Karena banyak yang lupa menghadirkan niat takarrub, itu banyak yang lupa. Makanya kalau antum masih ingat definisi awal, kita membahas tentang definisi puasa, bahwa puasa itu secara syar'i definisinya adalah sebuah at-ta'abbud, yaitu takarrub lillahi, mendekatkan diri kepada Allah. Sebuah ibadah yang pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita melihat ini tidak terlalu penting untuk kita bahas. Tapi para ulama itu membahas yang seperti ini. Kalau kita orang yang awam ini tidak paham atau menganggap ini sesuatu yang tidak penting, ya karena mungkin kita melihat sama aja itu orang yang mau ada niatnya seperti itu atau tidak ada, sama aja pahalanya di sisi Allah, yang penting ikhlas. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita, yang paling paham dengan agama ini adalah para ulama. Ya, yang paling paham dengan agama ini adalah para ulama. Kalau para ulama yang paling paham dengan bagaimana seorang mendapatkan pahala, bagaimana ibadahnya berkualitas, membahas yang seperti ini, tentunya kita lebih pantas untuk lebih memperhatikan. Karena kalau sesuatu itu tidak penting, tidak mungkin dibahas oleh para ulama. Membuang-buang waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman kita terhadap kalimat-kalimat yang muncul dalam hadis Nabi SAW. Tidak mungkin kalimat itu muncul hanya lewat begitu saja, hanya sekedar hiasan kata-kata atau hanya sekedar penyempurna kalimat. Tidak mungkin. Karena kita yakin Rasulullah itu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada dia, kata dia sebagaimana di dalam hadisnya, u'titu jawami al-kalim. Aku diberikan kalimat jawami'ul kalim. Itu kalimat singkat tapi maknanya dalam.
Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menyampaikan hadis itu tidak ada lafaz hadis yang dia sampaikan yang lafaznya itu pemborosan bahasa, hanya sekedar pengulangan yang tidak ada makna di balik itu yang diinginkan, tidak mungkin. Makanya dibahas oleh Imam Bukhari, dibahas oleh para ulama rahimahullah taala ketika Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, ditambah di sini oleh Imam Bukhari wa niyatan, niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis muallaq di sini secara muallaq, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis sahih, hadis yang panjang, tapi di sini diringkas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika Nabi mengabarkan akan datang nanti di akhir zaman sebuah kelompok dari Habasyah Ethiopia yang akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Begitu mereka berada di tanah lapang, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua pasukannya beserta bala tentaranya, kemudian pasar-pasar mereka. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan? Sementara di situ ada orang-orang yang kumpul hanya bukan tujuan untuk menyerang Ka'bah." Kata Rasulullah, "Yub'atsuna ala niyatihim." Mereka itu pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka berkumpul di situ tujuan yang lain, maka mereka tidak termasuk pada hari kiamat. Mungkin ada orang yang terpaksa, tapi yang akan dikena dosa adalah orang yang datang sukarela tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, kata ulama, memberikan isyarat bahwa niat itu sangat berpengaruh terhadap kualitas amalan seseorang. Niatnya. Kapan dia meletakkan niatnya, bagaimana dia harus berniat, itu berpengaruh. Makanya ada istilah para ulama rahimahullah taala, an-niyatu tijaratul ulama. An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Apa maknanya? Banyak orang-orang ketika beribadah, orang awam pada umumnya, itu mereka tidak mengetahui bagaimana membentuk niat itu. Bagaimana meletakkan niat itu, bagaimana, mereka tidak paham. Tapi kalau para ulama, mereka tahu pengaruh niat itu terhadap sebuah amalan, sehingga sekalipun amalan mereka sederhana, bisa melahirkan pahala yang besar. Kenapa? Karena mereka tijarahnya, barang dagangannya, yang membuat mereka untung itu dari niat itu. Bukan sekedar zahir sebuah amalan. Nah, ini yang patut untuk kita kembali pelajari dan kita tadabburi kembali, kita perhatikan, kita evaluasi ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Sudah lahir tidak tiga lafaz ini. Imam Bukhari di sini membahas untuk khusus secara puasa, ibadah puasa, tapi semuanya ini berlaku untuk semua amalan ibadah, yaitu imanan wa ihtisaban wa niyatan. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Muslim ibnu Ibrahim. Muslim ibnu Ibrahim bin kibari suyukhil Bukhari rahimahullah taala, termasuk guru besar Imam Bukhari, karena beliau ini termasuk generasi tabi'ut tabi'in, generasi ketiga yang belajar terhadap para ulama tabi'in dan tidak sempat ketemu sahabat. Tapi dia sigharut tabi'in, akhir generasi ketiga, hidup semasa dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu akhir generasi ketiga. Muslim ibnu Ibrahim, ulama ahli hadis di Basrah, dan beliau di dalam sejarahnya tidak pernah menuntut ilmu atau rihlah dalam talabul ilmi. Beliau termasuk ulama hampir mirip dengan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik disebutkan biografi beliau tidak pernah melakukan secara khusus rihlah untuk talabul ilmi keluar dari Madinah. Safar talabul ilmi Imam Malik tidak pernah. Jadi dia fokus dengan ulama yang ada di Madinah. Begitu juga dengan Muslim ibnu Ibrahim. Muslim bin Ibrahim ini disebutkan oleh Imam Zahabi, kemudian Abu Dawud As-Sijistani, Sahibus Sunan. Mereka berdua berkomentar bahwa Muslim ibnu Ibrahim tidak pernah melakukan rihlah keluar Basrah. Jadi dia fokus di dalam Basrah aja, di Irak. Ternyata disebutkan oleh seorang ulama Al-Ijli bahwa beliau itu
menempati satu rumah yang besar, yang di mana yang tinggal di situ hanya dia sama saudara perempuannya yang sudah tua. Mungkin tidak nikah perempuannya, saudara perempuannya, sehingga dia temani. Cuman mereka berdua. Ya, adik kakak, saudara kandung, dia menemani saudara perempuannya yang sudah lanjut usia, yang tidak ada yang menemani dia di rumah itu kecuali Muhammad Muslim bin Ibrahim. Allahu a'lam, kemungkinan besar ya Muslim bin Ibrahim ini tidak melakukan rihlah keluar dari Basrah karena ada yang menurut dia sebagai tanggung jawab dia untuk dia jaga, yaitu saudara perempuannya, karena dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab dari keluarganya. Kemana orang tuanya, bapaknya, atau paman-pamannya, Allahu a'lam, tidak disebutkan di dalam sejarahnya. Yang jelas yang menemani perempuan itu adalah Muslim bin Ibrahim. Ini kakaknya yang sudah lanjut usia. Maka mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, kalau memang ini benar, Allahu a'lam bishawab, kalau memang penyebab Muslim ibnu Ibrahim tidak keluar meninggalkan kota Basrah karena ada tanggung jawabnya, yaitu saudara perempuannya yang harus dia jaga, maka pelajaran penting bagi kita bahwa kaum laki-laki yang ada di satu rumah itu bertanggung jawab terhadap kesucian dan kehormatan seorang perempuan yang hidup di rumah itu. Itu tanggung jawab. Makanya ulama kita mengatakan, kalau ada seorang perempuan yang tidak bisa menjaga iffahnya, tidak bisa menjaga busana muslimahnya, tidak bisa menjaga kehormatannya, itu sebagai gambaran dari agama laki-laki yang hidup bersama dia. Bisa itu orang tuanya, bisa seorang saudaranya, bisa pamannya. Karena di dalam syariat, seorang bapak bertanggung jawab dengan kehormatan anak gadisnya, dengan kehormatan istrinya. Begitu juga seorang saudara laki-laki sangat bertanggung jawab dengan saudara perempuan. Dia harus jaga kehormatannya. Makanya seorang penyair Arab pernah mengatakan, "Innar rijalan nadhirina ila nisa'i kal kilabi tatufu hawla al-luhman. Fa in lam tasun tilkal usudu luhumaha ukhidhat bila thamanin bila iwadin wala athman. Fa in lam tasun tilkal usudu luhumaha ukhidhat bila iwadin wala athman." Kata seorang penyair Arab, dia menggambarkan bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang ada atau terhadap mahramnya yang hidup bersama dia dalam rumah. Ini seorang penyair ini mengatakan, laki-laki yang di luaran yang melihat setiap perempuan yang lewat itu ibaratnya seperti apa? Seperti anjing-anjing yang mengerumuni sekerat daging. Maka kata seorang penyair ini, kalau singa-singa daging itu tidak menjaga dagingnya, maka daging itu akan diambil oleh anjing-anjing itu dengan gratis. Permainannya gratis. Kenapa? Karena tidak ada yang menjaga. Apa maknanya? Siapa yang dimaksud dengan singa-singa itu? Kata penyair Arab itu, singa-singa itu adalah bapaknya, saudara kandungnya yang laki-laki, pamannya, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan bersama perempuan tersebut. Artinya laki-laki, bapak, saudara yang ada di dalam rumah itu adalah singa. Kata mereka, singa yang harus menjaga mahram-mahram perempuan mereka, jangan sampai dipermainkan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai dikotori kesuciannya dengan jalan yang tidak syar'i. Yaitu iffah dan nilai seorang perempuan di mata para ulama rahimahullah taala. Ini yang bisa kita ambil dari kisah Muslim ibnu Ibrahim, sampai beliau tidak rela meninggalkan saudara perempuannya di Basrah sendirian di dalam rumah untuk rihlah talabul ilmi, sehingga dia menahan diri untuk keluar Basrah. Maka semua para ulama yang berbicara tentang biografinya itu mereka mengatakan ini salah satu ulama juga di antara sekian ulama yang tidak pernah rihlah talabul ilmi. Karena rihlah talabul ilmi ini sesuatu yang menjadi seakan-akan keharusan saat itu dan sebuah kebanggaan. Tapi bagi beliau melihat ada sesuatu yang lebih penting dari itu dan ilmu bisa didapat di kota Basrah. Maka beliau guru-gurunya itu rata-rata ulama Basrah. Di sini
Muslim bin Ibrahim rahimahullah taala mengatakan qala haddatsana Hisham. Ini juga nama yang bagus. Banyak ulama ahli hadis tabi'in, tabi'ut tabi'in memberikan punya nama namanya Hisham. Di bagi antum yang mencari nama, silahkan diambil, dipilih nama-nama yang bagus, ya, nama-nama ulama supaya kita tidak menggunakan nama-nama pemain bola, ya, pemain dangdut, pemain film. Lebih baik nama-nama para ulama karena itu adalah doa. Semoga mereka jadi ulama. Di sini Hisham. Hisham itu banyak. Tapi di sini terkenal kalau Hisham tingkat kibaru tabi'ut tabi'in, kemudian dari Basrah muridnya, maka itu besar kemungkinan adalah Hisham ad-Dastawai. Ya. Kenal dengan Hisham ad-Dastawai. Nama aslinya Hisham bin Sambar. Hisham bin Sambar. Sambar ini nama kunyahnya Abu Abdillah. Maka sering dikenal dengan Hisham ibn Abi Abdillah ad-Dastawai, atau sering dikenal dengan Hisham ad-Dastawai atau Hisham sahibud Dastawai. Ad-Dastawai beliau dinisbatkan kepada Dastawai. Dastawai itu adalah nisbat kepada satu wilayah yang ada di Basrah namanya Dastawa, di mana Hisham ini penghasilannya adalah berdagang kain. Sehingga dia sering qolaan ke tempat Dastawa itu, karena sering datang ke situ qolaan kain untuk dijual, maka beliau terkenal dengan Ad-Dastawai, yaitu orang yang sering datang ke tempat Dastawa. Nah, sampai sekarang nama beliau sering dikenal dengan Hisham Ad-Dastawai. Beliau hidup di zamannya Imam Malik rahimahullahu taala. Di sini beliau meriwayatkan haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir. Dan juga nama banyak para ulama hebat namanya Yahya bin Abi Katsir. Ini beliau ulama Basrah. Kemudian setelah itu beliau domisili di Yamamah, kemudian meninggal di Yamamah, dan beliau lama menuntut talabul ilmi, rihlah fi talabil ilmi di kota Madinah. Sampai seorang ulama mengatakan beliau 10 tahun di Madinah untuk menuntut ilmu. Ya, 10 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat. Waktu yang membutuhkan azam yang kuat. Yahya ibn Abi Katsir adalah ulama tabi'in semasa dengan Hisham ibnu Urwah. Di sini akan saya berikan tambih. Kemarin saya menyampaikan kalau tidak salah Abu Hazim Salamah bin Dinar, saya bilang mukhadram. Di sini saya ralat, beliau bukan mukhadram ya. Beliau sigharut tabi'in, yaitu